Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Puji Lestari dengan NIM A420210026 dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terkait dengan sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Sanitasi lingkungan. Sanitasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara sengaja atau dengan cara pengawasan terhadap beberapa faktor yang terdapat di lingkungan guna membiasakan hidup bersih. Kegiatan sanitasi itu sendiri bertujuan untuk menjaga kesehatan demi menjamin dan mewujudkan kondisi yang baik dalam bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Dikarenakan faktor lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Pada pengelolaan sampah meliputi cara pembuangan sampah, peralatan pembuangan sampah, dan cara penggunaannya. Jenis-jenis sanitasi lingkungan. Yang pertama yaitu sanitasi air meliputi kuantitas, kualitas, dan pemanfaatan air. Yang kedua yaitu sanitasi sampah meliputi cara pembuangan sampah, peralatan pembuangan sampah, dan cara penggunaan. Yang ketiga yaitu sanitasi makanan meliputi penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian makanan. Responden. Terdapat 3 responden dalam kegiatan praktikum kali ini. Yang pertama yaitu Ibu Dwi Purwaningsih yang berumur 45 tahun yang beralamat di Beran RT 2 RW 1 Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Yang kedua yaitu Ibu Wahyuningsih yang berumur 33 tahun yang beralamat di Beran RT 2 RW 1 Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Dan yang ketiga adalah Ibu Ida Fitriati yang berumur 31 tahun yang beralamat di Wangkis Kidul RT 3 RW 2 Dibal Ngemplak Boyolali. Kategori observasi yang pertama yaitu kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker. Yang kedua, kebiasaan menggunakan alas kaki. Yang ketiga, kebersihan kuku. Yang keempat, sanitasi air bersih meliputi jenis sumber air. Yang kelima yaitu air bersih meliputi perpipaan, yang keenam jamban, yang ketujuh saluran pembuangan air limbah, dan yang kedelapan adalah pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu kesimpulan wawancara. Responden yang pertama yaitu Ibu Dwi Purwaningsih yang berumur 45 tahun. Hasil kesimpulan dari responden pertama, kategori formulir A dan B sudah terlaksana semua, kecuali kategori A nomor 5. Kategori formulir C hanya satu yang sudah terlaksana. Kategori formulir D menggunakan toilet pribadi. Terdapat sumber air di sekitar jamban, namun tidak digunakan untuk MCK. Sumber air minum menggunakan sumur jenis duduk. Terdapat saluran pembuangan dan lantai semen di sekitar sumur. Resiko pencemaran tingkat tinggi. Kategori formulir E menggunakan sambungan air pribadi yang sering bocor dan sering digunakan untuk masak dan mencuci. Resiko pencemaran tingkat rendah. Selanjutnya, kategori formulir F menggunakan jenis jamban dengan septic tank dan resepan dengan jarak kurang dari 10 meter dari sumur. Lubang kotoran tertutup, lantai yang kotor, dan licin. Terkadang terdapat kecoa dalam jamban. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir G tidak terdapat jawaban ja. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir pengelolaan sampah, tempat sampah mudah mengotori tangan. Sampah dibersihkan dalam 2 hari sekali dan tidak cukup untuk menampung seluruh sampah. Resiko pencemaran tingkat rendah. Responden yang kedua yaitu Ibu Wahyuningsih yang berumur 33 tahun. Kesimpulan responden kedua, kategori formulir A, B, C nomor 1 dan 2 sudah terlaksana, namun pada kategori C nomor 3 dan 4 belum terlaksana.
Kategori formulir D menggunakan toilet pribadi berada di luar rumah kurang lebih 10-11 meter, menggunakan sumur jenis duduk. Terdapat sumber pencemar berupa sungai. Saat banjir terdapat genangan sekitar sumur. Terdapat saluran pembuangan dan lantai semen di sekitar sumur. Resiko pencemaran tingkat tinggi. Kategori formulir E menggunakan sambungan air pribadi, menggunakan air karena dari sumur untuk masak dan mencuci. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir F menggunakan jenis jamban tanpa septic tank, lubang kotoran tertutup, dan kadang terdapat kecoa di dalam jamban. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir G tidak terdapat jawaban ja. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir pengelolaan sampah terdapat sampah tidak mudah mengotori tangan meskipun tidak ditutup. Sampah dibersihkan dalam 2 hari sekali dan tidak cukup untuk menampung seluruh sampah. Resiko pencemaran tingkat rendah. Responden yang ketiga yaitu Ibu Ida Fitriati yang berumur 33 tahun. Kesimpulan dari responden yang ketiga yaitu kategori formulir A sampai C sudah terlaksana semuanya, kecuali pada kategori C nomor 3. Kategori formulir D menggunakan toilet pribadi, menggunakan sumur jenis duduk, tidak ada saluran pembuangan dan terdapat lantai semen di sekitar sumur. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir E menggunakan sambungan pribadi, menggunakan air keran dari sumur untuk memasak dan mencuci. Menggunakan tandon yang sesekali dibersihkan. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir F menggunakan jenis jamban dengan sapi tank dan resapan dengan jarak kurang dari 10 meter dari sumur. Lubang kotoran tertutup. Dalam jamban kadang-kadang terdapat kecoa. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir G tidak terdapat jawaban ya. Resiko pencemaran tingkat rendah. Kategori formulir pengelolaan sampah. Tempat sampah dalam kondisi tertutup, dibersihkan sesekali 2 hari sekali, dan tidak mudah diangkat. Resiko pencemaran tingkat tinggi. Saran dalam kegiatan praktikum kali ini yaitu, peningkatan kesehatan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih memfokuskan lingkungan yang ada di sekitar responden melalui pengelolaan lingkungan dengan penanganan berdasarkan kondisi lingkungan yang responden rasa dapat menyebabkan resiko pencemaran tingkat tinggi. Penanganan permasalahan ini dapat dilakukan dengan adanya kontribusi pemerintah dan pihak lain yang lebih dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.